Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala fi, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat berbahagia pada siang hari ini khatib mengajak pada jamaah sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan curahan kasih-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di masjid yang mubarakah ini menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa risalah dinul Islam yang dapat mengeluarkan kita umat manusia ini dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Alhamdulillah, hingga saat dan detik ini kita kaum muslimin masih merasakan nikmatnya iman dan Islam, dan masih mampu kita mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada pendahuluan khutbah singkat kita pada siang hari ini, khatib menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita jadikan sebagai dasar pembahasan khutbah singkat kita pada siang hari ini, yang terkait dengan masalah muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang muhasabah, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kemudian atau pada hari kiamat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la tazula qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna,
wa an ilmihi fima fa'ala fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima bla. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kemudian, pada hari kiamat, sehingga dia harus menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fi mafna, tentang umur yang diberikan Allah SWT pada kamu semasa hidup kamu di dunia. Untuk apa umur itu kamu habiskan selama hidup kamu di dunia itu? Pertanyaan yang kedua, wan ilmihi fima fa'ala fi, ilmu pengetahuan yang kamu pelajari semasa hidup kamu di dunia, dari mana sumber ilmu itu kamu pelajari, dan kemana ilmu itu kamu amalkan semasa hidup kamu di dunia itu. Pertanyaan yang ketiga, wan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta kekayaan yang kamu peroleh semasa hidup kamu di dunia, dari mana sumber harta kekayaan itu kamu peroleh, dan kemana harta kekayaan itu kamu amalkan semasa hidup kamu di dunia. Dan pertanyaan yang keempat, yang terakhir, wan jismihi fi mabla, fisik yang kekar bugar yang diberikan Allah SWT kepada kamu semasa hidup kamu di dunia. Untuk apa fisik itu kamu gunakan semasa hidup kamu di dunia itu? Inilah 4 hal yang menjadi pembahasan khutbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk kita amalkan semasa hidup kita di dunia ini. Kita melihat pertanyaan yang pertama, bapak-bapak sekalian, tentang umur. Umrihi fi mafna, umur yang diberikan pada kita semasa hidup kita di dunia ini. Untuk apa umur itu kita gunakan untuk kita habiskan semasa hidup kita di dunia ini? Kalau kita berbicara masalah umur, bapak-bapak sekalian, kita mengikuti perkembangan kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau diberikan umur atau usia oleh Allah SWT hanya 63 tahun saja itu. Di dalam sebuah sabda, beliau mengatakan, umur umat saya antara 60 sampai 70 tahun. Ini kita melihat bagaimana umur bapak-bapaknya sekalian hingga saat ini. Saya tadi berbicara dengan Pak Ketua Takmir. Beliau sampai saat ini sudah berusia 67 tahun. Ini adalah merupakan usia yang sudah melewati usia Rasulullah SAW. Namun ada jamaah sekalian yang barangkali sudah melewati usia tersebut. Ada yang barangkali sudah berumur 80 tahun. Bahkan kalau kita mengikuti perkembangan salah seorang menteri, ya ini Perdana Menteri Malaysia, Pak Mahathir Mohamad, beliau sempat mencapai usia 100 tahun. Pada saat diwawancara, apa kata beliau? Usia 100 tahun yang diberikan pada saya ini adalah merupakan anugerah Allah yang saya takutkan. Ini usia 100 tahun bapak-bapak sekalian. Lalu kita mengikuti perkembangan usia di dunia, kita membuka internet, kita mengikuti perkembangan usia yang tertua di dunia. Ada salah seorang nenek-nenek di Georgia sempat mencapai usia 134 tahun. Usia tertua di Indonesia, ini menurut penelitian, ada salah seorang kakek di Jawa Timur. Ini beliau sempat mencapai usia 193 tahun. Ini beliau meninggal pada tahun 2019 yang lalu, bapak-bapak sekalian.
Lalu yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah dengan usia lanjut yang diberikan Allah SWT kepada kita ini, lalu kehidupan kita ini menjadi normal-normal saja itu? Di dalam surat Yasin ayat 68, Allah SWT mengingatkan pada kita, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan usia mereka, maka kami akan rubah bentuk-bentuk kejadian mereka itu. Ayat ini ditutup dengan afala ya'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal untuk memikirkan usia lanjut yang diberikan Allah SWT kepada kamu itu? Kalau kita mengikuti perkembangan bagi mereka yang sudah melewati usia Rasulullah SAW, mulai dari kepala sampai kaki, kepala, rambut sudah mulai mengalami dua warna. Suatu saat tinggal satu warna saja, itu warna putih. Penglihatan sudah mulai berkurang, lalu dia menggunakan alat bantu kacamata. Pendengaran sudah mulai berkurang, lalu dia menggunakan alat bantu pendengaran. Gigi sudah mulai rontok satu persatu, lalu dia menggunakan gigi palsu. Fisik yang tadinya kekar bugar, kalau dia olahragawan, dia berlari sekian puluh kilometer, dia tidak merasa capek, bapak-bapaknya sekalian. Tapi tiba pada usia lanjut, dia sudah tidak mampu lagi berlari, tinggal berjalan saja. Suatu saat dia sudah tidak mampu berjalan, dia menggunakan alat bantu tongkat. Lalu yang tadinya jamaah, kalau berjamaah di masjid dengan usia lanjut, biasa mereka sudah membawa tongkat ke masjid. Di masjid-masjid sudah disiapkan kursi bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi salat dalam keadaan berdiri. Inilah usia bapak-bapak sekalian yang diberikan Allah SWT kepada kita, yang kita gunakan semasa hidup kita di dunia ini. Justru itu jemaah sekalian, dengan usia yang diberikan Allah SWT kepada kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena dengan ibadah yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini, itulah nanti yang mengantarkan kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, menuju ke alam barzakh. Suatu saat nanti terjadi peristiwa kiamat, lalu kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang kedua, wan ilmihi fima fa'ala fi. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari semasa hidup kita di dunia ini, dari mana sumber ilmu itu kita pelajari, dan kemana ilmu itu kita amalkan semasa hidup kita di dunia ini. Kalau kita mengikuti perkembangan pendidikan bapak sekalian, mulai awalnya kita start dari masuki pendidikan di taman kanak-kanak, setelah itu kita lanjut di tingkat SD, madrasah ibtidaiyah, kita lanjut lagi nanti di tingkat madrasah sanawiyah, tingkat SMP, sudah itu kita lanjut lagi pada tingkat madrasah aliyah, SMA. Setelah kita tamat SMA, kita lanjut di perguruan tinggi. Selama beberapa tahun kita mengikuti perguruan tinggi, kita mendapat gelar S1. Kemudian kita lanjut lagi untuk mendapat gelar S2. Sesudah itu kita lanjut lagi untuk mendapat gelar doktor. Bagi mereka yang punya kemampuan, mereka mesti lanjut untuk mendapat gelar profesor doktor. Lalu yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, kemana ilmu yang dipelajari itu mereka amalkan dalam kehidupan mereka, bapak-bapak sekalian. Hari ini bapak sekalian, alhamdulillah kita melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid yang mubarakah ini. Sementara pada hari ini ada saudara-saudara kita yang terpaksa melaksanakan ibadah salat berjamaah di penjara di sana itu. Kita melihat siapa di penjara di sana, orang-orang berilmu pengetahuan juga bapak-bapak sekalian. Tetapi karena mereka menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, ya disitulah akibatnya mereka menerima hukuman. Seperti hal yang kita lihat, mereka ya terpaksa
melakukan ibadah salat Jumat di penjara di sana, Bapak-bapak yang sekalian. Allah berjanji mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan itu berapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lalu yang ketiga, yang terkait dengan masalah harta, Bapak-bapak yang sekalian. Wan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kekayaan yang kamu peroleh semasa hidup kamu di dunia itu, dari mana sumber harta kekayaan itu kamu peroleh, dan kemana harta kekayaan itu kamu nafkahkan semasa hidup kamu di dunia ini. Menurut pendapat ulama, seseorang itu mendapatkan harta kekayaan itu ada 3 cara. Yang pertama, dia peroleh harta kekayaan itu di jalan yang dihalalkan Allah. Yang kedua, dia peroleh harta kekayaan itu di jalan yang mutasyabihat, yang samar-samar antara yang halal dan haram. Kemudian yang ketiga, dia peroleh harta kekayaan itu di jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah sekalian, kita berupaya untuk mendapatkan harta kekayaan semasa hidup kita di dunia ini di jalan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita amalkan di jalan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Di masa ini kita melihat masih banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan dari uluran tangan kita, Bapak-bapak sekalian. Masjid kita ini masih barangkali butuh dana untuk memperbagus masjid kita ini ke depan. Ini butuh uluran tangan sumbangan dari kita, Bapak-bapak sekalian. Kemudian kita melihat bagaimana perkembangan mereka di Aceh, Sumatera di sana. Mereka itu masih butuh bantuan dari kita, Bapak-bapak sekalian. Begitu pula saudara-saudara kita di Palestina. Sampai saat ini mereka masih dibombardir oleh pasukan Israel, Bapak-bapak sekalian. Mereka itu masih butuh bantuan dari kita, Bapak-bapak sekalian. Mari kita ulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita, baik di Sumatera, di Aceh maupun di Palestina di sana itu. Mudah-mudahan sumbangan kita itu bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang terakhir, wan jismihi fima abla, wan jismihi fima fa'ala fi. Jismi artinya fisik yang kuat, yang kekar bugar, yang diberikan Allah SWT kepada kita ini. Untuk apa fisik yang kekar bugar itu kita gunakan semasa hidup kita di dunia ini? Banyak saudara-saudara kita yang menyalahgunakan fisik yang diberikan Allah SWT kepada mereka itu. Hari ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Mubarakah ini. Sementara saudara-saudara kita ada yang terbaring di rumah sakit di sana dalam keadaan sakit, Bapak-bapak jemaah sekalian, tidak mampu melaksanakan ibadah salat Jumat seperti hal yang kita laksanakan pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan penyakit mereka agar supaya mereka kembali melaksanakan ibadah seperti hal yang kita laksanakan pada hari ini. Pada kesimpulan khutbah singkat ini, khatib mengimbau kepada jamaah sekalian, mari di dalam hidup dan kehidupan kita ini senantiasa kita mengamalkan 4 hal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, masalah usia, umur yang diberikan Allah SWT kepada kita. Mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT. Baik ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah gairu mahdhah. Kemudian yang kedua, masalah ilmu yang kita pelajari semasa hidup kita di dunia ini, walaupun sedikit, kita amalkan kepada mereka yang butuh, Bapak-bapak sekalian, karena itu bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masalah harta kekayaan yang kita miliki, mari kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan kita, Bapak-bapak sekalian. Kemudian yang keempat, fisik kita yang kekar bugar. Hari ini kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Satu kesyukuran besar bagi kita, karena ada saudara-saudara kita yang terpaksa terkapar di rumah sakit sana. Mereka sementara ditangani oleh dokter untuk mengobati penyakit mereka, Bapak-bapak sekalian. Kita doakan mudah-mudahan mereka
kembali sehat walafiat melaksanakan ibadah seperti halnya kita lakukan pada hari ini. Inilah khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi jamaah sekalian dan menjadi bahan renungan bagi kita untuk kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irgamal man jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil qurar. Amma ba'd. Ittaqullaha min simal lagwi wa fudulil khabar. Wa antahum ma nahakum anhu azazar. Wa alam Allah ta'ala marakum amri bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallatu min bariyati jinnihi wa insi wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari jemaah sekalian kita menutup khutbah kedua ini sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah di sisinya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.